Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan semua urusannya. Amin. Nah, di video kali ini aku akan laporan dia jurnal aku yang ke-8. Jadi kalau yang belum pernah lihat, ini adalah rangkaian dari perjalanan aku diet turun dari start BB awal tuh 84,3 dan sekarang masuk ke minggu ke-8. Jadi di video dia journey itu aku akan liatin ke kalian semua kalori dari makanan yang aku makan selama seminggu. Kemudian aku juga akan liatin berapa sih komponen kalori yang defisit atau juga makronutriennya, dan yang terakhir adalah progres dari berat badan aku. Jadi langsung aja ya, aku mulai dengan menu pertamaku di hari Senin. Oke, di hari Senin pagi aku sarapan pakai Energen coklat. Ini kalorinya 130. Kalian bisa lihat di informasi nilai gizi yang tertera dalam kemasan. Untuk snack pagi, aku makan mangga. Ini satu buah mangga sekitar 218 gram dengan kalori 142. Lanjut di makan siang, ini aku makan pakai telur dadar, tahu goreng, tempe kukus. Jadi ini tuh resep dari orang tua aku ya. Jadi kan ini kan pare. Ternyata nggak kelihatan. Nah ini kan pare nih, dalamnya tuh ada tempenya, tempe yang kita tumbuk kayak gitu loh, terus dikasih bumbu cabe, bawang merah, bawang putih, garam biasa, terus kita kukus bareng pare ini. Jadi aku ini masukin kalori tempe kukus karena di dalam pare ini ada tempenya, terus parenya 150 gram dan nasi putih, semua sekitar 600 kalori. Snack sore ini edamame, nggak tahu di tempat kalian ada nggak, tapi ini termasuk snack sehat ya, proteinnya cukup tinggi, seratnya juga bagus. Ini sekitar 160 gram aja. Aku nimbangnya pakai kulit karena aku nggak tahu yang di Fat Secret itu pakai kulit atau enggak. Jadi kira-kira itu 130 kalori. Lanjut di makan malam, ini ada tumis sawi. Aku buat dada ayam, itu aku masak pakai saus asam manis, nasi putih, dan tempe goreng. Semuanya sekitar 539 kalori. Next di hari Selasa, hari ke-49, makan pagi pakai nasi padang. Oh ya, ini di minggu ini tuh hari-hari pertama makanku agak sesuai dengan kalori harian ya. Jadi nggak terlalu defisit. Karena anakku kan vaksin, jadi dia agak rewel, aku nggak bisa masak gitu. Jadi kebanyakan beli juga. Ini aku pakai nasi padang, lauknya ayam, lauknya yang ada di sebelah sini. Ini ya. Semua sekitar 664 kalori. Lanjut snack pagi. Sebenarnya ini aku makan sebelum nasi padang kalau nggak salah. Itu aku minum Energen lagi 130 kalori. Terus makan siangnya, sebenarnya ini siang menjelang sore. Ini aku pakai lotek. Jadi kalau kalian nggak tahu ya, lotek tuh hampir mirip gado-gado. Cuma kalau gado-gado kan komponennya ada telur, kadang ada ketupatnya, ada kentang kayak gitu ya. Kalau ini cuma sayur-sayuran aja, nggak pakai ketupat, dan telur rebus. Semuanya 671 kalori. Lanjut hari ke-50, makan pagi. Ini pakai nasi liwet, lauknya ati ampela. Di situ ada sayur labu siam, ada ayam suwir juga, dan nasi liwet. Semua sekitar 458 kalori. Lanjut di hari ke-50 ya. Kayaknya ini aku nggak makan siang. Oh ya, nggak makan siang ini. Jadi langsung makan malam. Ini pakai ayam geprek. Jadi karena di ayam geprek kan biasanya ada nasi sama cabai. Karena nggak mungkin dipisah, jadi ini aku estimasi sendiri sambal sama ayamnya. Aku pisah. Terus ada lalapan dan ada tempe goreng. Semuanya sekitar 600 kalori.
Lanjut di hari ke-51, makan pagi, aku pakai nasi putih, sayurnya ini pakai daun singkong, telur balado, dan ada mendoan. Semua sekitar 423 kalori. Terus di makan siang, aku makan tumis pare, tempe sama ayamnya aku rebus biasa pakai bumbu kuning untuk mengurangi kalori ya, karena di hari ketiga, hari awal minggu tuh aku udah makan banyak banget. Jadi semua sekitar 418 kalori. Terus masuk ke hari ke-52, ini makan pagi. Aku pakai nasi putih, brokoli goreng, sama dada ayam. Nah, untuk brokoli goreng ini karena di aplikasi itu kan nggak ada yang namanya brokoli goreng. Jadi aku masukin aja brokoli sama aku tambahin terong goreng. Jadi kalorinya nambah cukup banyak karena terong goreng kan biasanya oily banget. Dan kalau kita goreng brokoli kan juga biasanya oily. Jadi memang agak banyak kalorinya. Semua sekitar 464 kalori. Terus snack siang ini aku pakai kacang koro 100 gram. Aku masukinnya kacang koro dari 2 kelinci. Jadi kalau nggak salah setiap satu kemasan yang dari 2 kelinci itu 25 gram. Jadi itu sekitar 120 kalori kalau nggak salah ya. Jadi aku kaliin 4, semua 480. Atau di aplikasi juga ada kacang koro 2 kelinci. Next makan sore, ini sebenarnya absurd banget karena anakku rewel. Jadi masaknya cepet banget, telur dadar, ini nasi putih, sawi rebus, sama ini aku kasih kuah dikit. Jadi kayak nasi godok gitu loh, tapi ya nggak nasi godok juga. Cuma nasi aku kasih kuah. Semua sekitar 268 kalori. Terus makan pagi ini pakai ikan pindang, kubis hijau yang aku tumis, tempe goreng, dan nasi putih. Semua sekitar 419 kalori. Di makan siangnya masih sama, kurang lebih pakai tempe goreng. Aku pakai nugget. Kalau kalian beli nugget, kalian bisa input datanya di Feed Secret pakai produk dari nugget kalian. Misalkan ini aku pakai Sunny Gold gitu, atau enggak kalian pakai Cem atau pakai So Good atau Fiesta, bisa menyesuaikan. Sayurnya pakai kubis hijau dan nasi putihnya masih 110 gram. Jadi aku usahain makan nasi itu satu porsi ya, satu porsi itu antara 105 gram. Jadi biar konsisten gitu, kira-kira kalorinya tuh sekian. Kalau kita makan di luar tuh jadi inget gitu, nggak overload. Semua ini sekitar 413 kalori. Snacking sore makan pepaya, ini 288 gram, sekitar 112 kalori. Nah, finally aku dapetin nasi merah. Karena kan aku masak di rumah itu kan bukan cuma buat aku ya, tapi buat penghuni yang lain juga. Jadi kadang pengen banget makan nasi merah karena memang benar nasi merah tuh kalorinya lebih rendah. Kalau kalian amati di 110 gram nasi putih itu kan mengandung 142 kalori. Tapi ini di 100 gram nasi merah aja cuma 110 kalori. Jadi lebih rendah, lumayan rendah 20-an kalori ya kan kalau sama gitu. Misalkan ini 110 gram mungkin cuma 120-an atau 118 gitu. Aku ini beli nasi merah di pasar. Biasanya kan makan pakai sayuran rebus ya, urap-urapan. Terus itu ada ikan tongkol juga yang di sebelah kanan sini. Ini ada ikan tongkol, aku penyet pakai sambal, ikan tongkol panggang. Jadi semua 264 kalori. Terus snacking pagi, karena ini hari Minggu ya, jadi pengen makan jajanan pasar. Aku dulu waktu sebelum diet tuh kalau hari Minggu biasanya sering beli jajanan pasar gitu. Jadi sempet rindu gitu. Kalian tahu kue pancong kan? Kalau enggak nama lainnya tuh bandros. Atau juga kalau di tempat aku di Jawa Tengah ya itu namanya serabi rangin. Ada juga yang ngomong kayak gitu. Aku suka banget, tapi ini nggak pakai gula, jadi rasanya agak tawar. Kalau kalian minta tambahan gula, mungkin bisa agak nambah dikit kalorinya.
Ini kue pancong 4 slice karena cukup tebal dan gede. Jadi 4 slice aja 100 gram itu sekitar 296 kalori. Wow, emang sih jajanan pasar tuh nggak pernah bohong untuk menambah kalori lebih banyak. Terus makan siang, makan nasi putih, tempe penyet, ada cabai rebus, dan ikan tongkol. Semuanya sekitar 370 kalori. Snacking sore makan pepaya lagi, itu 300 gram, kira-kira 117 kalori. Ya udah selesai, itu menu makanku selama seminggu ya. Jadi jujur aku sebenarnya pengen banget ganti nasi putihku pakai nasi merah, tapi karena kalau masak bareng-bareng gitu, nggak masak sendiri kan, kita juga harus menyesuaikan sama yang lain ya. Jadi sesekali aja mungkin kalian yang masak sendiri bisa tuh jadi alternatif, ganti nasi putih jadi nasi merah. Terus ini laporan mingguanku. Proporsi makan malamnya emang lebih sedikit karena aku niat banget ngurangin makan malam di minggu ini. Kenapa? Pertama, aku tahu kan anakku bakal vaksin, jadi kayaknya bakal agak rewel gitu, gak bisa ditinggal, dan akan sering beli di luar, makanya aku kurangin porsi makan malamnya. Yang kedua, aku lagi haid, jadi jujur kalau lagi haid kan kadang perubahan hormon itu buat nafsu makan kita, apalagi wanita, itu jadi lebih meningkat ya kan, susah tuh kontrol, lapar terus dan lain sebagainya. Makanya caranya ya tadi ngurangin makan malam, nambah cemilan yang harusnya bagus kayak buah, kayak gitu, sayur atau susu gitu. Oke, dan proporsi makan pagi, makan siangku cukup banyak, cemilannya juga lumayan gitu. Oh ya, terus yang laporan untuk makronutrien, karena biasanya kan aku screenshot misalnya karbohidrat sekian persen, protein, lemak sekian persen, dan minggu kemarin aku tuh defisit berapa kalori, ternyata yang tabel itu tuh lagi ngehang. Aku udah coba berkali-kali, nggak tahu mungkin aku salah input atau gimana, atau dari aplikasinya, jadi aku nggak screenshot. Jadi langsung ke progres penurunan berat badan ya. Dari hari pertama minggu ke-8 berat badanku 77,3, dan di akhir di hari Minggu itu 76,9. Kalau dilihat dari tabel ini, dari pertama nyampe terakhir dalam seminggu ini aku turun kurang lebih 0,4 kilo. Tapi kalau dilihat dari progres sebelumnya di minggu ke-7, sebenarnya ini aku nggak turun, tetap di 76. Bahkan di minggu 7 kemarin kan berat badanku udah 76,5, tapi sekarang justru malah naik 0,4 kilo gitu. Tapi karena bisa jadi ini karena masa air, atau bisa jadi karena apa ya, oh ya, aku nimbangnya pakai baju yang agak tebal dan lain sebagainya, jadi berubah gitu. Tapi jujur aku minggu kemarin masih defisit, cuma karena dari aplikasinya kayaknya ngehang dikit, aku nggak bisa screenshot, jadi ya it's okay lah, masih di rintangan 76. Dan ini progres berat badanku di minggu ke-8. Dari awal berat badanku itu 84,3. Kalau kalian yang belum pernah lihat, kalian bisa lihat di diet journeyku di minggu pertama. Terus aku punya tujuan di berat badan 55 kilo. Saat ini berat badanku 76,9, yang artinya aku udah turun 7,4 kilo dengan sisa 21,9 kilo yang harus aku turunin. Dan kalau kalian lihat grafiknya di sini, di minggu-minggu awal tuh cukup cepet ya turunnya, tapi di minggu-minggu ke-6, ke-7 itu udah mulai agak stagnan atau stuck BB-nya berkali-kali. Itu bisa dikarenakan metabolisme kita udah beradaptasi dengan menu makan harian kita, atau kita nggak menambah latihan fisik. Kalau aku jujur, aku nggak terlalu banyak ngelakuin latihan fisik atau workout atau olahraga, karena aku rasa badanku udah cukup capek gitu ngurusin anak kecil, ngurusin rumah, dan jujur nggak punya banyak waktu untuk olahraga. Tapi kalau kalian yang punya waktu, kalau kalian bisa nyempetin, kalian pintar ngatur waktunya, lebih baik olahraga. Oke, demikian video aku kali ini. Terima kasih yang udah nonton.
Semoga bisa jadi tambahan edukasi, informasi, dan motivasi buat kalian yang lagi diet. Karena memulai itu mudah, yang sulit adalah konsisten. See you!